Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, berjumpa kembali kita di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bagian kedua dari perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum kita masuk ke pembahasan kedua ini, kita coba review dulu pertemuan yang lalu. Pada video yang lalu, kalian telah mempelajari tentang perpangkatan bilangan. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan 3 pangkat 4? Iya, betul. 3 pangkat 4 adalah notasi perpangkatan dari perkalian berulang 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, sekarang pertanyaan kedua, min 3 pangkat 2 dalam kurung ya. Ini bisa dituliskan dalam bentuk dalam bentuk perkalian berulang, yaitu min 3 dikali min 3. Hasilnya sama dengan 9. Yang ketiga, min dari 3 pangkat 2, bentuk perkalian berulangnya adalah min 3 kali 3 ya, sama dengan min 9. Coba yang terakhir yang keempat, 2 per 5 dalam kurung pangkat 3. Ini bisa dituliskan dalam bentuk perkalian berulang 2 per 5 dikali 2 per 5 dikali 2 per 5, yaitu 8 per 125. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih hasil dari operasi perkalian atau pembagian antara bilangan berpangkat. Ya, kita akan belajar tentang sifat perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah, paling tidak di video kali ini kita akan membahas 4 bagian dari perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan tabel di bawah ini. Baik, kita punya perkalian antara bilangan berpangkat. Di kolom sebelah kiri ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Kita sudah pelajari 3 pangkat 4 jika dituliskan dalam bentuk perkalian berulang adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 2 yang bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang 3 kali 3. Sehingga di sini kita punya bentuk perkalian berulang dari angka 3 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga sudah paham bentuk perkalian berulang dari bilangan 3 ini kalau diulang-ulang sebanyak 6 kali, maka bisa dituliskan dalam bentuk perpangkatan yaitu 3 pangkat 6. Ya. Lanjut, min 3 pangkat 2 dikali min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 2 kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang adalah min 3 kali min 3. Sementara min 3 pangkat 3 kita tuliskan dalam perkalian berulang min 3 kali min 3 kali min 3. Di sini adalah min 3 pangkat 2, yang ini adalah min 3 pangkat 3. Sehingga kita punya total perkalian berulang dari bilangan min 3 sebanyak 5 kali. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan minus 3 dalam kurung ini sebagai basisnya pangkat 5. Terakhir, sepertiga pangkat 1 dikali sepertiga pangkat 3. Sepertiga pangkat 1 yaitu penulisannya hanya sepertiga saja, 1 kali. Kemudian dikalikan dengan sepertiga pangkat 3, kita tuliskan berulang sebanyak 3 kali. Sehingga kita di sini punya total 4 kali pengulangan sepertiganya, sehingga bisa dituliskan dalam bentuk perpangkatan sepertiga pangkat 4. Baik, di sini secara umum jika bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N, ya kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulangnya A kali A kali A sebanyak M kali dan A kali A kali A sebanyak N kali. Ya. Sehingga total perkalian berulang dari A ini yaitu sebanyak M ditambah dengan N. Sehingga bentuk perpangkatannya adalah A pangkat M tambah N. Jadi kita punya satu buah sifat di sini tentang perkalian perpangkatan, yaitu jika bilangan dengan basis yang sama A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan menghasilkan A pangkat jumlah dari pangkatnya M tambah N. Sehingga untuk berikutnya kita tidak perlu lagi langkah menuliskan bentuk perkalian berulang, kita cukup melihat jika dia basis yang sama, perkalian bilangan berpangkat, maka cukup menjumlah pangkatnya saja. Yaitu 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 tambah 2, menjadi 3 pangkat 6. Dan seterusnya, min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3, pangkatnya dijumlah 2 tambah 3 jadi min 3 pangkat 5.
Ini tinggal dijumlah pangkatnya, 1 tambah 3 menjadi 1/3 pangkat 4. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Apa maksudnya? Yaitu ada bilangan berpangkat seperti ini, dipangkatkan lagi, 4 pangkat 2 pangkat 3. 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ya, kita tuliskan sekarang dalam bentuk perkalian berulang. 4 pangkat 2 basis dipangkatkan dengan 3, berarti 4 pangkat 2-nya dituliskan dalam perkalian berulang sebanyak 3 kali. Ya, karena 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. 4 pangkat 2 yang ini juga 4 kali 4. 4 pangkat 2 yang ini juga 4 kali 4. Bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga kita punya perkalian berulang angka 4 sebanyak 6 kali. Ya, sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan sebagai 4 pangkat 6. Contoh kedua, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti kita punya basis 4 pangkat 3 yang dikalikan secara berulang 2 kali. Yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Sementara 4 pangkat 3 ini juga bisa dituliskan dalam bentuk perkalian berulang, yaitu perkalian 4 sebanyak 3 kali, seperti ini. Ini juga perkalian 4 secara berulang sebanyak 3 kali, sehingga kita punya total perkalian 4 berulang sebanyak 6 kali, bisa dituliskan dalam bentuk pangkat 4 pangkat 6. Kemudian yang terakhir, A pangkat 4 pangkat 2. Basisnya adalah A pangkat 4 dikalikan berulang sebanyak pangkatnya, yaitu 2 kali. Sehingga kita punya bentuk perkalian berulangnya A pangkat 4 dikali A pangkat 4. Sementara A pangkat 4 ini kita bisa tuliskan dalam perkalian berulang, yaitu A kali A kali A kali A. Yang ini juga sama, A kali A kali A kali A. Sehingga total perkalian berulangnya sebanyak 8 kali, ya, dengan basis A. Sehingga perpangkatannya menjadi A pangkat 8. Sehingga kita punya satu konsep lagi di sini, bahwa jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kedua pangkatnya saling dikalikan. Ya. Maka untuk berikutnya kita tidak perlu lagi langkah ini, langkah perkalian berulangnya. Kita cukup langsung, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya cukup dikalikan langsung, 2 kali 3 jadi 4 pangkat 6 di sini. 4 pangkat 3 kali 2, 4 pangkat 3 pangkat 2, maka 3 kali 2 di sini jadi 4 pangkat 6. Yang terakhir di sini A pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2, maka 4 kali 2 di sini menjadi A pangkat 8. Mudah-mudahan dimengerti ya. Baik. Sekarang yang ketiga, bagian yang ketiga dari pembahasan kita kali ini, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Kita punya ada perkalian bilangan di sini, kemudian dipangkatkan, maka bisa dituliskan menjadi seperti ini. Ya, jika 2 kali 3 pangkat 3, maka ini basisnya 2 kali 3, maka 2 kali 3 ini dituliskan dalam bentuk perkalian berulang sebanyak 3 kali. Ya, kita bisa kelompokkan perkalian 2 dengan 2-nya. Ya, 3 dengan 3-nya bisa kita kelompokkan. Ini kita gunakan sifat asosiatif pada perkalian. Sehingga kita punya di sini perkalian berulang dengan angka 2 sebanyak 3 kali. Dan perkalian berulang dengan angka 3 nanti sebanyak 3 kali. Perkalian berulang angka 2 sebanyak 3 kali bisa kita tuliskan menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 3. Sementara 3 kali 3 kali 3 bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan 3 pangkat 3. Sehingga bentuk akhir dari perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Baik, contoh yang kedua. Ada basis 2 kali 3 pangkat 2. Ya, semuanya ini dikurung, kemudian dipangkatkan dengan 2. Berarti kita kalikan secara berulang 2 kali 3 pangkat 2-nya. Di sini masih ada bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Bisa kita tuliskan sebagai perkalian berulang 3 kali 3, 3 kali 3. Kemudian kita gunakan lagi sifat asosiatif, kita kelompokkan 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi kita punya perkalian berulang dengan angka 2 di sini sebanyak 2 kali, bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 2. 3-nya berulang sebanyak 4 kali, kita bisa tuliskan dalam bentuk perpangkatan yaitu 3 pangkat 4. Sehingga bentuk akhir perpangkatannya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Yang terakhir 3 pangkat 3 dikali P pangkat 2 dalam kurung pangkat 3, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang 3 pangkat 2 dikali P pangkat 2 sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada bentuk pangkat, di sini juga ada bentuk pangkat, maka bisa kita tuliskan 3 pangkat 3 menjadi 3 kali 3 kali 3. P pangkat 2 kita tuliskan dalam bentuk P kali P.
Setelah ini lanjut kita gunakan lagi sifat asosiatif. Kita kelompokkan 3 dengan 3, P dengan 3. Di sini 3-nya ada 1, 2, 3. Di sini ada 3, di sini ada 3. Total 3-nya berulang sebanyak 9 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 9. P-nya kita hitung totalnya ada pengulangan sebanyak 6 kali. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan P pangkat 6. Sehingga di sini kita punya satu konsep lagi. Jika ada perkalian bilangan dipangkatkan, maka masing-masing pangkat pada perkalian bilangan tersebut dikalikan dengan pangkat di luarnya. Menjadi A pangkat N kali P dikali B pangkat N kali P. Sehingga untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi melakukan langkah ini, ya. Kita bisa langsung, jika ada 2 kali 3 pangkat 3, kita bisa langsung kalikan pangkat 2 di sini dengan pangkat dari 3 di sini, yaitu masing-masing pangkat 1. 1 kali 3, maka pangkat 3, di sini 3-nya pangkat 1 kali 3, maka di sini 3-nya pangkat 3. Kemudian di sini 2-nya pangkat 1 bisa kita kalikan dengan 2 di sini, menjadi 2 pangkat 2. Di sini 3-nya pangkat 2, kita kalikan dengan pangkat di luar di sini menjadi 3 pangkat 4, dan seterusnya. Ini juga kita kalikan 3 dengan 3 menjadi 3 pangkat 9. Di sini ini 2 kali 3, maka di sini menjadi P pangkat 6. Baik, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita akan bahas pembagian pada perpangkatan. Oke, perhatikan tabel di bawah ini. Kita punya bentuk-bentuk perkalian di sini, bentuk-bentuk pembagian. Ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 bisa dituliskan dalam bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dibagi dengan 2 pangkat 3 bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian 2 kali 2 kali 2. Di sini ada bentuk pembagian, bisa kita sederhanakan 2 bagi 2, 2 bagi 2 di sini habis, 2 bagi 2 di sini habis. Hanya tersisa 2 kali 2 yang bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 2. Begitu juga dengan 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 bisa kita tuliskan menjadi 3-nya berulang 7 kali di atas, 3-nya berulang 4 kali di bawah. Masing-masing ini bisa kita sederhanakan 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3. Sehingga tersisa 3 pengulangannya sebanyak 3 kali yang bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 3. Terakhir, P pangkat 8 dibagi P pangkat 7, maka P-nya dituliskan 8 kali di atas. 8 kali di atas, P-nya dituliskan 7 kali berulang perkalian, sehingga kita bisa sederhanakan P bagi P, P bagi P, P bagi P, dan seterusnya sampai habis semuanya, sehingga hanya menyisakan tinggal 1 P di sini. Maka hasil akhirnya dalam bentuk perpangkatan adalah P pangkat 1 atau P. Jadi kita punya lagi sebuah konsep di sini. Jika ada bilangan dengan basis yang sama, bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, maka cukup mengurang antara kedua pangkatnya. A pangkat M dibagi A pangkat N, atau dituliskan dalam bentuk seperti ini, maka A dipangkatkan dengan M kurang N. Sehingga langkah ini bisa kita tiadakan langsung. Ini 5 kurang 3 menjadi pangkat 2. Ini 7 kurang 4 menjadi pangkat 3. Di sini 8 kurang 7 menjadi pangkat 1. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan 4 bagian materi kita di video ini. Yang pertama ada perkalian antar bilangan berpangkat. Cukup menjumlah pangkatnya saja seperti ini, 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat 27. Cukup kalian tambahkan 15 dengan 27 menjadi 2 pangkat 42. Sifat yang kedua, bentuk perpangkatan yang dipangkatkan lagi, maka cukup kita mengalihkan antar kedua pangkatnya. Contoh 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 5, cukup kalian kali 6 dengan 5 menjadi 2 pangkat 30. Yang ketiga, bentuk perkalian yang dipangkatkan, maka masing-masing pangkat pada bentuk perkalian ini dikalikan dengan pangkat yang di luar. Contoh 7 pangkat 2 dikali Y pangkat 4 pangkat 6, maka 2 kali 6, 4 kali 6 menjadi 7 pangkat 12 dikali Y pangkat 24. Terakhir, sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka cukup kita kurangkan antar pangkatnya, M kurang N. Contoh 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 8, cukup 12 dikurang 8 di sini menjadi 3 pangkat 4. Alhamdulillah tuntas sudah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti.
Tetap semangat dan raih cita-cita kalian sekuat tenaga ya. Salam sehat selalu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.